Hello guys. Oke, ini adalah part 2 sambungan video yang kita buat kemarin. Oke, jadi kemarin kita sudah membuat campuran susu segar dan beras yang telah diperam. Jadi dalam masa 24 jam guys. Coba lihat. Oke, ini sudah jadi guys. Oke, kita buat 1 hari bulan 9 ya, dan hari ini maknanya tidak perlu tunggu sehingga 3-4 hari atau seminggu. Jika Anda perhatikan di sini sudah terpisah dua bahagian ya, bagian jernih dan ya gumpalan susu ini. Jadi ini adalah bakteria yang bakteria baik yang kita coba cultivate ya, dan kita akan tuai hari ini. Oke, jadi peralatan yang Anda perlukan, yang kita perlukan untuk proses ini ya, of course kita perlukan bekas yang bersih. Oke, penimbang, juga alat untuk menyaring, gula molasses ataupun gula merahnya. Pastikan semua peralatan ini dalam keadaan yang bersih. Jadi kita mulakan sekarang. Jadi pastikan semua peralatan bersih ya. Kita akan saring. Kalau Anda hidup, bau seakan-akan bau tapai ya, tapi bau dia tidak terlalu busuk, dia seperti bau keju. Jadi kita mulai saring perlahan-lahan ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Alright. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Kita dapat sebanyak ini ya. Ini adalah serum LAB yang kita inginkan. Jadi ini daripada hasil 1 liter susu dan 100 ml bancuhan air beras ya yang diperah, dan ya agak lumayan ya. Jadi kita timbang isi padu ini dengan gula molasses ya. Jadi pastikan jumlah gula dengan jumlah cecar ini sama. Oke. Sebenarnya serum ini boleh dipakai, tapi cara penyimpanannya ialah Anda harus menyimpan di tempat yang sejuk ya, di peti sejuk, dan ianya boleh bertahan sehingga 6 bulan, 6 hingga 7 bulan. Oke, dan ini siap untuk dipakai teman-teman. Tapi kalau kita tidak mau menyimpan di dalam peti ais ataupun ice box,
kita boleh mengawetnya dengan cara mengaktifkan bakteria yang ada di dalam serum ini ya. Jadi bagaimana kita akan menggunakan gula merah ya. Jadi bila kita menggunakan gula merah dalam kuantiti yang sama banyak, maka akan berlaku osmosis, di mana kuman-kuman ataupun bakteri yang ada di dalam serum ini akan menjadi tidak aktif ya, karena semua cairan disingkirkan ataupun diserap oleh gula. Jadi dalam kata arti yang lain, bakteri ini akan tidur ya jika kita menambahkan gula isi padu yang sama dengan serum ini, lab ini, LAB. Oke. Jadi kita timbang berapa jumlah cecair yang kita sudah dapat. Oke, 749 ya. 749. Jadi kita tambahkan jumlah yang sama ya, 749. Oke. Tambahkan gula, molasses. Ada 740. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Cukup ya. It's clear to see Dan kita akan from up here. The world seems small. oke, We can see gaul. Dan mungkin ada yang bertanya, sekiranya kita tidak mempunyai alat penimbang, bagaimana kita mengetahui jumlah sekuatan yang betul ya? Sebenarnya mudah saja, Anda masukkan gula merah tersebut, dan contohnya cecair itu di sini, pastikan oke, bila dimasukkan gula, cecair itu akan mencecah pada sini ya, jadi dia kuantiti yang sama. Jadi itu boleh juga dipraktikkan. Yang kedua, kita boleh tahu gula itu benar-benar tepu apabila gula itu tidak lagi dapat larut dalam air ya. Maknanya akan ada mendapan yang akan terbentuk di bagian bawah larutan ini. Jadi bila endapan itu terbentuk ataupun tidak dapat dilarut oleh larutan ini, maka itu menunjukkan bahwa kandungan gula sudah cukup. Sehingga benar-benar cair. Jadi larutan ini
boleh disimpan di dalam suhu bilik ya. Kalau boleh letak di tempat itu teduh. like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got Oke, time. jadi untuk sementara waktu kita boleh menutup ya. Kita boleh menutup larutan ini dengan menggunakan kertas tisu. The world seems small. We can sit Sebanyak 3 together. lembar ya. It's so beautiful. Lembar. You and me, Right. we meant to be in the great outdoors, forever free. Dan kita boleh mendapatkan label ya. Kita boleh letak label supaya ini membantu kita mengetahui tarik bila larutan ini. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of you. Dan From a distance you can tell. jadi nisbah 1 ml kepada 20 In the great outdoors. ml. Oke, jadi ini adalah ratio ya, 1 ml nisbah 20 ml. Makanya bila kita mau menggunakan Meant to be serum ini in the great kepada serum yang sedia untuk dipakai. Oke, nisbahnya ialah kita hanya perlu 1 ml daripada ibu ini, ibu serum ini, dan ditambah dengan 20 ml air ya. Jadi yang ini bila kita menggunakan harus ditambah semula dengan air sebanyak 5 liter ya, berbanding 1 sudu. Jadi bila kita menggunakan ini kepada tumbuhan kita ataupun kepada binatang ternakan kita hanya perlu 1 sudu saja tuan-tuan. Jadi inilah yang saya maksudkan, sangat jimat sekali. Walaupun ada yang mungkin berpendapat menggunakan susu segar itu agak mahal ataupun sayang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini sangat ekonomi ya. Hanya perlu 1 sudu ditambah dengan 5 liter air ya. 5 liter air. Tapi sebelum menggunakan ini haruslah diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kandungan gula sekarang ini sangat banyak dan berlaku proses osmosis, dan kita harus mencairkan terlebih dahulu gula tersebut. Jadi seperti ini, dan tunggu sehingga 2 hingga 3 hari untuk memastikan bakteria tersebut aktif semula ya bila gula dicairkan. Oke. Oke. Jadi misi kita pada petang hari ini sudah berjaya ya. Jadi ya sebenarnya ini boleh disimpan dan diberi makan kepada pada hewan ternakan, ayam, anjing, ataupun apa saja. Ini rasa seperti keju ya, tapi agak rapuh ataupun lembut ya. Dan ini boleh dimakan juga, ini selamat untuk manusia. Oke, itu saja daripada saya. Harap Anda boleh mencoba sendiri di rumah. Dan I want to make a recap of everything. Jadi daripada proses yang pertama itu kita memerlukan ini adalah recap. Yang pertama kita memerlukan air cucian beras yang diperam 2 atau 3 hari. Kemudian selepas itu
air beras ini sebanyak 100 ml dicampur dengan 1 liter susu dan diperam sehingga membentuk gumpalan seperti ini ya. Dan air atau serum yang diperolehi daripada tuayan ini akan dicampur dengan gula molasses dengan nisbah yang sama ya. Dan akhir sekali, akhirnya ini adalah hasil akhir produk kita ya, produk buatan sendiri DIY. So you can do it yourself at home tanpa membeli baja LAB ini lagi di pasaran. Jadi ini boleh membantu Anda, diharap dapat membantu Anda di rumah dan di mana saja Anda berada. Good luck. in the great outdoors.